knowledge atau pengetahuan ke kita, kan? Kan sharing knowledge dengan teman-teman semua di sini, karena memang yang dosen-dosen yang sudah profesor maupun doktor itu banyak diberikan porsi mengajarnya itu di S2. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang S1 meneruskan ke S2 Amikom, itu nanti ketemu lagi sama Prof. Ema, Prof. Kusrini, nanti sama Dr. Arif Setianto, dan beberapa dosen-dosen Amikom yang sudah doktor gitu. Nah, untuk saya sendiri nih yang masih S2, itu ya, ngajarnya masih teman-teman S1 gitu. Tapi saya lebih suka karena masih lucu-lucu teman-teman S1 gitu kan ya, kalau ngajar. Sempat jadi tutor Pak Arif Setianto di S2 itu sulit saya maksudnya terlalu serius kalau ngajar teman-teman S2, nggak mungkin dibecanain kayak yang tadi ya, siapa itu Dimas rambutnya panjang kan nggak mungkin ya, udah bapak-bapak saya bercandain gitu. Tapi saya suka ngajar anak-anak S1 gitu. Tidaknya saya masih bisa saya bercandain walaupun mungkin nanti garing atau ada yang sakit hati, janganlah sakit hati ya. Oke, ini mata kuliah Artificial Intelligence kemarin sudah di intro dengan Prof. Ema. Mungkin teman-teman juga sudah punya bayangan gitu kan, isinya apa sih di Artificial Intelligence. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Damar sama Mas Hartono ya. Nah, kalian nggak perlu nggak perlu sanksi ke mereka-mereka. Asisten-asisten itu kan biasanya ini ya Bu ya, kan cuma bantu dosen. Nggak. Mas Damar sama Mas Hartono di sini itu Ibu anggap sebagai teman riset Ibu, gitu. Mereka berdua itu sudah lama ikut Ibu, apalagi Mas Damar itu salah satu bimbingan Ibu skripsinya, dan insya Allah maju bulan ini ya Damar ya. Semangat Mas Damar. Masih mute Damar. Masih mute. Oke, maju bulan ini loh ya, tak todong kamu maju ujian pendadaran bulan ini pokoknya. Oke, Mas Damar ini dia risetnya tentang klasifikasi citra. Jadi kalau kemarin sudah diintro oleh Bu Ema, Mas Damar ini skripsinya arahnya ke image processing dengan ngulak-nguliknya algoritmanya itu adalah deep learning gitu. Algoritma yang sekarang sedang mungkin teman-teman kemarin diintro Prof. Ema. Nah, ini Mas Damar skripsinya tentang itu. Jadi bagaimana mengenali pola batik gitu kan. Kita kan tahu batik tuh banyak gitu kan ya polanya. Nah, skripsinya Mas Damar cuman klasifikasikan gitu. Ada gambar seperti ini, dia masuknya ke batik apa, misalkan batik parang gitu ya Damar ya. Apa batik, apalagi kalau kamu klasifikasikan jadi Oke, itu pakai deep learning, pakai algoritmanya CNN ya. Kalau Ibu nggak salah ingat, convolutional neural network gitu. Nah, kalau Mas Hartono sendiri, Mas Hartono memang lulusan DTI, tapi dia sudah jadi asisten Ibu lama, dan Ibu memang sering push dia untuk ikut-ikut pelatihan tentang machine learning, big data. Kemarin Hartono juga sempat ikut pelatihan di Koninfo selama 3 bulan ya Hartono ya? Masih di mute Hartono? Maaf Bu. Iya Bu, benar 3 bulan. Nah, 3 bulan ikut pelatihan yang Kominfo itu. Jadi memang di sana 3 bulan dia wajib belajar dan ikut berbagai tes terkait dengan AI dan Big Data ya. Iya benar, IoT dan Big Data Data. Python. Nah, sekarang nggak tahu Damar ikut apa enggak, kalau Hartono sekarang sedang ikut pelatihan di UGM juga tentang implementasi deep learning ya. Benar Bu. Bareng Nvidia Bu. Damar ikut nggak? Baru mulai kemarin Bu. Oke, baru mulai kemarin Hartono. Nah, itu pelatihan tentang deep learning di UGM itu batch-nya sampai 3 ya. Ada batch 1 yang Mas Hartono ikuti, itu adalah batch 1 selama seminggu ya Hartono ya. Iya Bu. Nah, nanti ada batch 2-nya dibuka. Nanti kalian bisa ikut mendaftar kalau mau ikut-ikut pelatihan gitu sampai batch 3. Tapi sebelum ikut pelatihan kalian wajib ikut tesnya dulu. Tesnya itu soal-soalnya itu hanya seputar soal statistik, soal aljabar linear dan matrik, soal matematika diskrit, dan sedikit kalkulus tentang limit integral.
itu ujian tesnya kalau mau ikut pelatihan. Bu, kenapa matematika semua? Nah, ini nanti kalian akan pelajari. Di AI itu isinya adalah matematika. Jadi kalian mungkin pernah lihat film, pernah lihat barang-barang yang pintar gitu kan ya. Kita sebutnya pintar lah, dia seperti bisa berpikir seperti manusia. Nah, yang membuat dia pintar itu apa? Yang membuat pintar itu ya algoritma atau metodenya di AI. Di mana metode atau algoritma di AI itu ya isinya hitungan matematika gitu. Jadi ketika belajar artificial intelligence, ya mau nggak mau kalian nggak bisa menghindari yang namanya rumus matematika. Tanya tuh Mas Damar yang skripsi, kuliah diajari apa gitu kan ya. Ketika skripsi dia mati-matian tuh belajar yang namanya integral, yang namanya partial derivatif gitu kan. Mungkin pernah ingat yang dulu pernah kuliah kalkulus, partial derivatif, nanti masuk lagi ke statistik, ketemu sama matrik gitu kan. Matriknya dibolak-balik, di determinan, di inverse dan seterusnya. Nah, itu. Nah, teman-teman Tekom pun nggak tahu arah skripsinya, saya baru ini ya mengajar di Tekom, tapi kalau mata kuliah Artificial Intelligence sendiri itu alhamdulillah saya semenjak tahun 2014 di Amikom itu sudah mengajar Artificial Intelligence tapi di jurusan informatika seperti itu. Jadi insya Allah bukan barang baru lah mata kuliah ini. Gitu. Nah, di sini biasanya kalau di informatika kan 2 SKS ya, teori 2 SKS, tapi skripsinya suruh ke arahnya ke sana kalau anak informatika. Itu salah satu alasan kenapa kadang anak informatika itu jarang yang dapat best of the best kalau wisuda. Karena memang mata kuliahnya tuntutannya itu sedikit lebih rumit. Nah, anak-anak Tekom pun seperti itu. Sekarang itu kayaknya banyak deh matnya. Oke, nah beberapa tutorial tentang artificial intelligence itu saya sudah buat karena saya sudah lama mengajar ini. Nanti saya share ya, kalian bisa mempelajarinya sebelum kita memulai perkuliahan. Nah, sekarang kita mencoba mempraktekkan salah satu algoritma di artificial intelligence. Itu ada yang namanya breadth search, itu masuknya ke dalam searching. Jadi kemarin sudah dijelaskan Bu Emma belum, AI itu tujuannya sebenarnya menyelesaikan kasus dengan 4 cara. Dengan searching, dengan reasoning, dengan learning, dan yang terakhir yang tidak terlalu berkembang itu dengan planning. Kemarin diajarkan nggak kayak gitu? Saya kira Bu Emma sempat menyinggung sih. Gimana teman-teman? Atau jangan-jangan kalian tidur waktu kuliah? Kemarin apa yang disampaikan Bu Emma apa? Saya kan tidak mungkin mengikuti ya kelasnya Bu Emma. Jadi biar sinkron apa yang sudah diajarkan Bu Emma, nanti tinggal saya teruskan untuk tongkat estafetnya. Gimana Aini, Derajat, Dimas, kemarin Bu Emma sempat nerangin apa? Hafiz, Raka, Adika, atau siapapun lah, ayolah bersuara. Kemarin Bu Emma sampai mana materinya? Nggak usah malu-malu, dan saya juga di sini salah juga nggak apa-apa, kita sama-sama diskusi. Saya biasa kok riset bareng mahasiswa, diskusi sama mahasiswa itu biasa, jadi apa yang mau diutarakan aja. Kemarin sampai mana kuliahnya? Yusuf, Nugroho, serius ini nggak ada yang mau bersuara sama sekali? Kalau nggak salah sempat disinggung deh Bu. Soalnya pas ibunya bahas materi itu kan di PPT, di PowerPoint gitu. Nah, dia sempat menyinggung semua sih mengenai tentang AI itu gitu Bu. Intinya kalau nggak salah sempat disinggung gitu 4 tahap itu. Oh, 4 hal tadi disinggung ya. Kalau Iya. historinya AI, pemanfaatan AI, saya kira juga disinggung ya, banyak disinggungnya ke arah sana ya. Iya Bu, iya. Ya, membangun interest kalian sebenarnya di awal. Soalnya kalau misalkan di awal diajarin AI, langsung ditampilkan rumus matematika, saya kira pasti akan lari semua. Anak Amikom biasanya gitu. Maksud saya mempelajari pola itu gitu loh. Anak Amikom kuliah langsung dikasih matematika itu biasanya nanti agak-agak langsung yang mukanya tadinya ceria langsung gini.
Matematika, Bu, saya masuk jurusan komputer tuh menghindari matematika. Oh, salah besar itu. Langsung Orang lemes komputer Bu, itu langsung lemes kalau dengar matematika. lemes itu. Nggak seserem itu, ya nggak ada marah. Tapi nggak tahu deh. Tanya yang lagi skripsinya deep learning, nggak seserem itu kok. Dirunut aja, yang penting ada kemauan. Anggap rumus-rumus itu sebagai kaligrafi yang cukup menarik gitu untuk dipelajari, mengerti artinya itu apa. Ya, saya nggak bilang itu mudah, enggak, orang saya juga bilang saya sendiri juga sulit kalau baca rumus matematika ya. Tapi ya mau gimana, tiba-tiba aja kita udah nyemplung di sini gitu kan. Saya juga awalnya nggak tahu kalau dunia komputer itu ternyata masuknya ke matematika juga. Tambah ke sini ya harus diterima gitu takdirnya seperti ini. Sama seperti saya cerita tentang dosen-dosen multimedia gitu kan. Awalnya kan multimedia di Amikom belajarnya bagaimana mengolah video, mengolah gambar gitu kan ya. Nah, dosen-dosen multimedia yang sudah S3 seperti Pak Dani, Pak Tony Hidayat gitu. Ya lumayan ini juga dibilang enggak sih, tapi ya lumayan sedikit terkejut ketika S3 masuknya ya ke deep learning seperti itu. Jadi kalau yang multimedia tadinya terbiasa memakai untuk smoothing, untuk lainnya, nah ternyata the real multimedia itu untuk anak komputer itu adalah bagaimana membuat Nah, oke. Suara ibu cukup kedengeran di sana atau koneksi ibu nggak stabil? Barusan putus-putus, Bu. Oh, oke. Kalau gitu ibu off cam ya, sambil nanti ibu share PPT-nya. Barangkali agak bagus. Oke, ibu coba off cam. Ibu kasih link-nya juga untuk hari ini. Oke. Atau ini aja. Mas Damar atau Mas Hartono tolong di-share yang ininya ya. Apa namanya? Link yang kemarin atau tolong downloadkan yang Python kemarin dengan format IPYNB. Kemudian share di kelas mereka termasuk link mata kuliahnya yang Ibu share kemarin ya. Baik, Bu. Oke, sambil Ibu jelaskan dulu tentang yang namanya si searching ini. Bentar. Ya, mohon maaf Ibu ini ya lumayan sedang ada di pelosok sih. Jadi mungkin sinyalnya ya kadang bagus, kadang enggak. Tapi diusahakan bagus terus ini. Oke. Untuk slide-nya bisa terlihat? Sengaja Bisa. enggak Ibu Bisa, Bu, review? Bisa ya? Oke. Kelihatan Bu, aman. Oke, tadi udah Ibu singgung sedikit gitu kan ya. Untuk menyelesaikan permasalahan di AI itu ada 4 cara. Yang pertama searching. Searching itu kita biasanya digunakan untuk mencari yang namanya optimasi atau mencari jalur. Pemanfaatannya di mana? Ya yang bisa kita lihat sekarang itu misalkan pemanfaatannya di Google Map untuk mencari jalan gitu. Kalau kalian misalkan keluar kota atau ingin ke suatu tujuan tapi nggak tahu jalannya harus lewat mana gitu, bisa memakai yang namanya Google Map kan. Nah, Google Map itu di sana memanfaatkan algoritma yang ada di searching. Atau untuk melakukan yang namanya optimasi. Misalkan nih, ada suatu metode X gitu kan. Metode X untuk nilai awalnya itu dilakukan secara random. Namanya random itu kan kadang kalau lagi beruntung dapatnya bagus gitu kan ya. Kalau tidak beruntung ya dapatnya random angka yang nggak begitu bagus gitu. Nah ini nanti kalau bilang random ini nanti berpengaruh sama yang namanya cost biaya atau kalau di perhitungan itu akan berpengaruh sama proses komputasinya. Jadi lama waktu untuk memproses komputasi di metode tersebut. Nah ini bisa menggunakan searching supaya bilangannya nggak terlalu random. Jadi kita mencari di antara bilangan random itu mana yang optimal. Itu bisa menggunakan searching. Lalu
nanti ada yang namanya reasoning. Nanti kita pelajari learning itu yang digunakan di deep learning maupun digunakan juga di machine learning. Yang sekarang reinforcement learning itu banyaknya masuknya ke learning. Tetapi metode learning itu kadang juga memakai metode searching. Jadi nanti metode di AI itu bisa jadi tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling mengkombinasi. Contohnya metode learning untuk optimasi memakai searching itu biasa, atau metode searching untuk melakukan learning itu memanfaatkan metode yang ada di machine learning itu juga biasa, yang seperti itu. Oke, kita searching dulu. Nah, untuk metode searching itu sendiri secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya deterministik sama stokastik. Jadi kalau deterministik itu pasti terjadi, kalau stokastik itu ini teori peluang sih, kita sebut sebagai kebolehjadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Jadi tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti. Nah, stokastik sendiri itu biasanya nanti hasil akhirnya adalah berupa rumus. Tapi kalau deterministik itu hasil akhirnya bisa berupa langsung solusinya. Seperti itu. Makanya kalau stokastik itu luarannya biasanya berupa kisaran fungsi. Jadi fungsi yang isinya adalah rumus, di mana rumus itu bentuknya adalah bagaimana bisa mencari apa ya, suatu posisi atau suatu titik yang nilainya mendekati dari titik yang dimaksud, seperti itu, titik tujuan. Nah, untuk deterministik sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya numerical method sama graph search method. Nah, graph search method ini artinya dia nanti bentuknya adalah graph. Jadi graph ya, apa sih, node seperti, nah, seperti kalian kan anak Telkom masih belajar jaringan, nanti seperti node 1 terhubung node 2 yang seperti itu pakainya graph. Nah, untuk graph search method itu sendiri nanti dibagi menjadi dua lagi, ada yang namanya blind search, pencarian buta, dan ada yang namanya informed search. Dia disebut blind search karena tidak ada panduan di dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian lah mencari jalan dari Amikom ke Malioboro gitu. Nah, dari Amikom ke Malioboro, kalau memakai blind search, dia yang penting menemukan jalan ke Malioboro. Mau jauh, muter dulu ke Ring Road Selatan, nggak masalah untuk blind search. Yang penting dia itu sampai pada tujuan. Berbeda dengan yang namanya informed search. Kalau informed search itu ada suatu komponen atau kita menambahkan suatu parameter di dalamnya ketika kalian menemukan dua jalan atau lebih, atau ketika kalian menemukan dua pilihan atau lebih, dia itu ada suatu perhitungan yang akan membantu untuk memilihkan mana jalan atau mana jalur yang terbaik yang dilewati hingga bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Seperti itu. Itu adalah informed search. Jadi kalau blind search tidak ada parameter untuk mempertimbangkan ketika kalian menemukan dua jalur atau lebih. Jadi intinya dia yang penting ketemu dengan yang namanya solusi, ya sudah, mau lama, mau jauh, kalau misalkan cari jalur gitu mau jauh, dia nggak masalah kalau pakai blind search. Tapi kalau informed search, itu dia akan ada suatu parameter tambahan di dalamnya, akan ada suatu perhitungan tambahan di dalamnya yang akan membantu kalian ketika kalian mendapati ada dua jalur atau ada dua pilihan atau lebih yang bisa dipilih sehingga mendekatkan ke tujuan. Itu adalah informed search. Nah, algoritmanya itu kalau blind search ada depth search, nanti kita belajar hari ini ada yang namanya breadth search, kemudian ada yang namanya Dijkstra. Lalu untuk informed search nanti ada algoritmanya hill climbing, beam search, best first search, best ya, ini bukan breadth, best first search untuk informed search. Kemudian algoritma yang cukup terkenal itu ada yang namanya ASTAR. Kalau stokastik itu nanti ada trajectory method, nanti ada yang namanya SA, simulated annealing. TS itu apa ya, saya lupa ini. TS itu salah satu algoritma, tapi lupa saya kepanjangannya apa. Kalau SA itu simulated annealing. Kemudian ada juga yang berdasarkan population based method. Ini population based method itu dia
dengan mempelajari yang namanya berbagai apa ya kita sebut dengan mempelajari bagaimana makhluk hidup atau benda lain itu bekerja. Contohnya ada algoritma yang namanya GA, genetic algorithm atau algoritma genetika. Nah, algoritma genetika itu dia cara kerjanya dengan mempelajari bagaimana kromosom itu ketika dijadikan satu. Jadi kita sebutnya kromosom berkawin. Kromosomnya melakukan crossover itu seperti apa. Jadi contohnya lah, kalian itu kan hasil dari persilangan atau perkawinan kromosom ayah dan ibu gitu kan ya. Nah, bentuk rambutnya seperti apa, kemudian bentuk mukanya seperti apa, kepintarannya seperti apa, sifatnya seperti apa, itu kan hasil dari perkawinan kromosom ayah dan ibu. Nah, makanya akan berbeda antara misalkan kalian dengan adik kalian atau kalian dengan kakak kalian, karena itu dari perkawinan kromosom. Nah, bagaimana kromosom itu melakukan persilangan, bagaimana kromosom itu melakukan penyatuan, itu diamati, kemudian dibuat algoritmanya, yang namanya genetic algorithm. Nanti kita pelajari juga genetic algorithm. Lalu ada juga algoritma yang masuknya ke swarm intelligence. Swarm intelligence itu artinya kita mempelajari dari bagaimana cara kerja makhluk hidup. Nanti algoritmanya ada yang namanya PSO, particle swarm optimization. Ini dengan melihat bagaimana cara partikel-partikel itu saling berkonsentrasi satu dengan lainnya. Lalu ada yang namanya optimization. Optimization saya kira kalian sudah bisa menebak lah. Ini, jadi kalau aku ini, suara saya cukup kedengeran di sana? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Soalnya ada tulisan unstable gitu kan muncul di laptop saya. Nanti kalau nggak kedengeran, tolong bersuara ya. Oke, untuk Ako itu sendiri, dia cara kerjanya dengan melihat bagaimana cara semut itu menemukan makanan. Jadi semut itu dari sarangnya itu kan nyebar gitu kan. Ketika satu semut menemukan makanan, dia nggak akan gotong makanan itu, tapi dia akan kembali ke sarangnya lagi. Nah, perjalanan dari tempat makanan ke sarangnya, dia akan mengeluarkan yang namanya feromon. Feromon itu sejenis bau yang bisa diikuti oleh semut-semut lainnya, seperti itu. Nah, jalur-jalur yang ditemukan dengan meninggalkan jejak feromon ini kemudian dihitung mana jalur terpendek yang dari sarang ke ke tempat makanannya, seperti itu. Selain aku, nanti banyak ya ada algoritma yang terinspirasi dari cara kerja lebah. Itu nanti ada yang namanya bee colony, kemudian ada algoritma ABC, artificial bee colony, kemudian ada algoritma kekelawar, beta algorithm, kemudian ada algoritma kunang-kunang, firefly algorithm. Nah, kemarin saya sempat keterima jurnal Q3 ya, jurnal Scopus Q3, hasil dari skripsi bimbingan itu membandingkan performa dari beta algorithm dan firefly algorithm untuk mengoptimasi metode di recommender system. Jadi metode di statistik yang namanya PCC, Pearson Coefficient Correlation, seperti itu. Kemudian saya pernah diskusi ya dengan salah satu dosen Amikom, tapi beliau sekarang sudah pindah ke Universitas di Surabaya. Beliau itu risetnya banyak ke swab intelligence gitu kan. Beliau tuh sharing ke saya, Bu, kira-kira hewan apa ya Bu yang hanya ada di Indonesia yang bisa saya amati untuk untuk proyek riset saya ketika saya ingin meneruskan S3. Tak bilang ini aja Pak, apa sih salah satu algoritma undur-undur, saya bilang gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin undur-undur kan hanya ada di Indonesia gitu kan. Dia carilah istilah biologinya undur-undur. Nah, nama biologinya undur-undur, kemudian di searching juga tuh, dimasukkan ke Google. Contohnya undur-undur algoritma atau apa gitu kan ya. Ternyata udah ada algoritma undur-undur. Kemudian, sebentar. Nah, ternyata undur-undur udah ada.
Kemudian ini algoritma saya bilang, ini Pak, mungkin kalau yang namanya tengu nggak ada Pak. Kalian tahu nggak binatang tengu? Yang biasanya kecilnya main di kebonan itu biasanya tahu namanya tengu. Tahu Bu, tahu. Tahu, Bu. Yang nggak tahu tengu, tanya ya temenmu yang tahu. Ya, tengu itu biasanya binatang merah kecil gitu kan. Yang kalau kalian habis main di kebonan, dia itu suka nyelip di lipatan-lipatan kulit gitu. Nah, itu gatel banget biasanya. Nah, saya bilang coba Pak tengu. Ternyata udah ada algoritmanya. Saya ya sambil guyon gitu ya. Biasanya dosen kalau udah guyonan tuh nggak jauh-jauh juga sih dari algoritma riset gitu kalau Bu, tapi nggak lucu Bu kalau guyonannya kayak gitu. Ya kan beda ini kan ya beda lingkungan saya bilang. Lingkungan kami adalah lingkungan dosen-dosen yang di pikirannya itu adalah bagaimana memproduksi jurnal, bagaimana meriset, bagaimana menemukan sesuatu. Jadi ya obrolannya seperti itu. Ternyata tengu itu setelah dicari juga ada algoritmanya gitu. Nah itu kita sebut algoritma swarm intelligence. Jadi bagaimana tingkah laku hewan tersebut diamati, kemudian dari perilakunya itu dibuat suatu rumus matematika, dibuat suatu metodenya yang bisa digunakan untuk melakukan optimasi gitu. Oke, kita lanjut ke breadth-first aja yang gampang. Jadi ini adalah salah satu metode yang paling gampang, tapi juga sudah cukup lama. Saya tidak menyarankan untuk dijadikan skripsi, tapi untuk memahami searching di awal, saya gunakan metode ini dulu. Jadi metode breadth-first itu intinya adalah untuk mencapai suatu tujuan, kita akan menelusuri not-not ini secara secara berurutan gitu. Yang namanya breadth-first kalau di Indonesia kan itu kan berarti pencarian yang melebar. Jadi anggap kita titik startnya ini dari S ini. Dari S ini, kemudian untuk capai G, itu jalurnya kemana? Jalurnya adalah dia pertama akan mengecek not yang paling atas, S. Ini yang kita cari bukan? Bukan, karena yang kita cari itu G, sedangkan not ini isinya adalah S. Nah, karena bukan yang kita cari, dia akan mencari not yang paling bawah. Not yang di bawahnya itu apa? Kita telusuri dulu dari yang kiri. Nah, ini ketemu not A. Not ini not yang kita cari bukan? Bukan, karena isinya adalah A, bukan G yang seperti kita cari. Karena not ini bukan yang kita cari. Kita telusuri lagi ke kanan. Breadth. Jadi pencariannya yang lebar. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah, kita cari anaknya A dulu, ke kiri C, itu kita sebut sebagai depth. Depth first search. Jadi pencariannya mendalam. Dia akan mencari dulu keturunannya, baru kalau di keturunan itu ke kiri terus, nggak ada yang dicari, dia baru mencari ke keturunan yang lain, itu kita sebut sebagai depth first search. Tapi kalau ini kita pakai breadth first search, setelah A kita cari, ini bukan not yang kita cari, dia akan ke kanan. Jadi dia akan mencari yang selevel dulu, yang selevel dihabiskan. Nah, kanannya itu adalah not ini, not B. Not B yang kita cari bukan, karena yang kita cari itu adalah G. Karena bukan, dia akan turun, baru akan turun ke level bawahnya. Tapi dimulai dari yang kiri dulu. Apa itu? C. C yang dicari bukan, karena yang kita cari itu G. Kalau bukan, dia akan melihat ke kanan. Saya masih punya tetangga enggak gitu. Yang satu level masih ada notnya nggak? Masih. Kanan kita ketemu D. Ini yang kita cari? Bukan. Bukan, dia akan ke kanan lagi. Ini yang kita cari? Bukan, karena isinya adalah E. Kalau bukan, ke kanan lagi. Ini not yang kita cari? Bukan juga, karena isinya adalah not F. Karena bukan, dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah, not ini yang kita cari? Bukan juga. Kalau bukan, kemudian kita lihat, ini yang kita cari? Ya, ini not G yang kita cari. Nah, bagaimana mencari jalurnya? Breadth-first search, dia akan menelusuri parentnya dari G itu siapa? Parentnya, artinya not atasnya G itu siapa? Cabangnya dia, E. Kemudian E akan bertanya, parentnya saya siapa? Parentnya adalah B. B akan bertanya, parentnya saya siapa? Parentnya saya S. Nanti ini jalurnya, S, B, E, G. Seperti itu. Nah, ketika dikodingkan, breadth-first search itu akan menggunakan QUI. Dulu di struktur data, saya kira kalian sudah pernah dapat. Masih ingat QUI, Dek? Ayo. Antrian. Masih ingat QUI? Ya, benar. Antrian. Sifatnya apa?
temennya Qui itu stack ya. Nah, kalau Qui sifatnya apa? FIFO, first in, first out. Artinya siapa yang masuk ke antrian duluan, itu yang akan dieksekusi. Nah, seperti itu. Jadi memanfaatkan yang namanya Qui. Nah, langsung kita masuk ke ininya saja. Ke code-nya. Oke. Udah kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Code Bu. kita kelihatan. Oke. Nah, pertama yang dilakukan adalah impor dulu library-nya. Jadi kita di sini akan mencoba membuat grafiknya seperti ini. Ini secara random ya. Jadi kalau misalkan kalian running metode ini, itu bisa jadi nanti grafnya akan berbeda dengan yang saya punya. Karena ini sifatnya pakainya random angkanya di sini. Makanya di sini nih random graph. Jadi random, bisa jadi nanti berbeda. Tapi yang penting kalian paham dulu tentang konsep dari breadbasket-nya itu sendiri. Jadi dimulai dengan impor library yang diperlukan untuk memplot grafik ini, gitu kan. Lalu kalian generate grafnya dengan node-nya saya minta 7. Kemudian node-nya yang saling terhubung itu 40%. Jadi di sini kalau misalkan node-nya 7, 40% itu berapa? 2,8 ya. Jadi nanti ada sekitar minimal 3 yang saling terhubung. Maksudnya gimana? Ini nih. Node 1 terhubung dengan node 6 dan 0. Kemudian 6 ini 4 dan 2. Jadi arahnya nggak hanya satu. Dia bisa punya cabang. Setidaknya 40% dia punya cabang seperti ini. Maksudnya gitu. Kemudian ini didefinisikan dan memanggil fungsi yang memplot berbagai komponen grafik. Seperti ini code-nya, nanti sambil dibantu dijelaskan oleh Mas Hartono dan Mas Dimas ya. Drawing graph-nya diambil dari G itu dia melakukan random graph-nya dengan aturan seperti ini. Ada 7 node dengan 40%-nya itu 2 node terhubung. Kemudian ini adalah code untuk menampilkan grafnya ini. Nah, ini grafnya. Kemudian node-nya dipanggil. Jadi node view-nya apa aja? Oh, ini node-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini edge-nya itu maksudnya saling terhubung. Nah, ini 0 dengan 1 gitu kan. 0 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 6, 2 dengan 6, 6 dengan 4, 2 dengan 5. Nah, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai edge-nya. Lalu setelah itu diimplementasikan BFS-nya. Lihat di sini kita pakai Qui. Caranya gimana? Caranya adalah kita mulai dulu dari starting node-nya. Titik starting node-nya. Titik starting ya. Layarnya nge-freeze, Bu. Oh, layarnya nge-freeze. Sorry. Oke, bentar. Oke, kelihatan sini? Saya naik turunkan nge-freeze nggak? Udah Bu, udah lancar. Udah, Bu, udah, Bu. Waduh, saya mulai lagi dari awal deh. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama kita impor dulu library-nya. Kita perlu library untuk melakukan plot grafiknya gitu kan ya. Di sini kita import network X, SNX, kita kasih nama NX. Kemudian kita panggil matplotlib juga, diimport dari pyplot gitu kan ya. Kemudian kita atur juga untuk size dari gambarnya itu. Lalu kita buat yang namanya variabel J. J itu digunakan untuk menampung ada berapa node dan bagaimana probabilitas node-nya itu dia punya 2 percabangan. Jadi contohnya gini deh. Nah, 1 punya 2 cabang gitu kan. 6 punya 2 cabang. Kalau 0 kan 2 cabangnya gini kan ya. Kemudian kalau 2 itu 6 sama 5. Nah, yang seperti itu ada berapa persen gitu. Setidaknya kan nggak lucu juga kita kalau misalkan dia itu seperti garis lurus nanti nggak bisa dicari BFS-nya. Makanya kita tentukan setidaknya 40%.
itu dua node itu harus saling terhubung. Nah, dengan cara seperti ini. Kemudian mendefinisikan memanggil fungsi yang memplot. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat gambar ini. Gitu. Kemudian ini adalah node-nya. Jadi hanya memanggil aja menampilkan node-nya itu apa saja. Node-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian kalau edge itu adalah keterhubungan antar node-nya. 0 dengan 1, 0 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 6, ini atasnya nih, 1 dengan 6, 6 dengan 4 gitu kan, 2 dengan 6, 2 dengan 5 yang seperti itu. Nah, ini. Kemudian baru kita implementasikan algoritma breadth search. Logikanya sama yang seperti tadi. Kita memakai yang namanya QUI. Jadi kita contohkan dulu di PPT yang ini. Bentar, saya tutup dulu yang ininya. Kita cari yang ininya dulu. Oke. Nah, gimana logikanya? Misalkan nih, pakai cara yang tadi ya, gambar yang tadi. Bagaimana breadth search ini bisa berjalan? Caranya gini. Yang pertama, node paling atas itu S kan. Nah, S ini masukkan ke dalam QUI. Masuk dalam QUI. Kemudian kalau dimasukkan kan biasanya kalau QUI itu pakainya apa? Kalau diambil kan pop gitu kan ya. Kalau masukkan apa? Biasanya namanya push gitu kan. Masukkan ke dalam QUI dulu, lalu dikeluarkan dari dalam QUI, dicek apakah S ini yang kita cari. Bukan. S ini bukan yang kita cari. Karena bukan yang kita cari, kita masukkan node di bawahnya dari S ini. Node-nya itu adalah A, B dulu. Jadi masukkan dulu yang kiri A, kemudian B. Nah, A ini kalian masukkan ke dalam QUI-nya. Gitu. Kemudian karena yang paling kiri itu adalah A, berarti A dulu masukkan ke dalam QUI, kemudian masukkan B-nya ke dalam QUI. Seperti itu. Jadi saya copy paste biar kelihatan sini ya. Nah, ini saya kecilin dulu. Nah, A-nya masukkan ke QUI, dia paling depan, baru B-nya. Nah, lalu setelah itu apa yang dilakukan? Dicek dulu dari yang paling kanan. Yang paling kanan itu siapa? A. A dikeluarkan dari QUI. A dikeluarkan dari QUI, kemudian dicek apakah A itu yang kita cari, ternyata bukan. Karena A bukan yang kita cari, langkah selanjutnya adalah lihat bawahnya A itu siapa? C sama D. C masukkan dulu ke QUI, baru D masukkan ke dalam QUI. Seperti itu. Lalu setelah itu B dikeluarkan dari QUI. B dikeluarkan dari QUI untuk dicek apakah B yang kita cari? Bukan. B bukan yang kita cari. Karena B bukan yang kita cari, berarti kalian masukkan lagi ini. Oke. Bawahnya B itu siapa? Yang paling kiri itu adalah E, kemudian yang kanan itu adalah F. Masukkan E, baru F. Terus seperti itu prosesnya. Nah, di dalam breadth search itu kita harus menyimpan semua node yang bukan solusi. Jadi kalau tadi dicek S bukan solusi, bukan yang kita cari, bukan. A yang kita cari, bukan. B yang kita cari, bukan. Walaupun bukan, itu di QUI dia harus tetap disimpan dalam memori. Kenapa? Karena ketika kita menemukan suatu solusi, dari tempat penyimpanan memori yang tadi, kita akan mencari parent-nya G tadi yang masukkan G ke dalam QUI itu siapa gitu loh. Karena pasti yang memasukkan G ke dalam QUI itu adalah parent-nya. Nah, dicari parent-nya G itu siapa? Oh, E. Tadi yang memasukkan saya ke dalam QUI siapa? Oh, si B. Kata si B, saya yang memasukkan saya ke dalam QUI itu siapa? Si S. Nah, dari sini nanti bisa dapat jalurnya. Kayak gitu. Breadth search. Nah, logika itu pun yang menjadi dasar code-nya ini. Nanti ada yang namanya pop itu mengambil, kemudian append itu kalau misalkan QUI-nya tersebut bukan yang dicari, jadi nanti dimasukkan ke dalam suatu penyimpanan memori sementara. Nah,
Kemudian ini sebagai contoh ditetapkan simpul 1 sebagai simpul awalnya, gitu kan. Nanti fungsi untuk menemukan bagaimana kita, kalau yang di sini, ini kan kita tidak menentukan titik N-nya ya. Jadi bagaimana dari titik awal 1 ini, dari gambar yang ini kita bisa mengunjungi semua node-nya dengan menggunakan algoritma breadth first search. Nah, hasilnya adalah ini jalurnya. 1, kalau menggunakan breadth first search, kalau dimulainya dari 1, lalu ke 0 dulu, baru ke 3. Jadi 1, ke 0, baru ke 3. Nanti setelah itu di breadth first search akan mengunjungi 6, 2, 4, dan 5. Nah, ini kita menambahkan satu parameter lagi, sehingga si BFS ini bisa menemukan jalur terpendek. Katanya tadi BFS itu masuknya blind search gitu kan. Iya, memang masuknya blind search. Tetapi kita bisa menambahkan parameter di dalamnya, sehingga dia bisa menemukan jalur terpendek. Nah, di sini yang kita tambahkan, argumen yang kita tambahkan adalah logika ini. Kalau misalkan salah satu node tetangga adalah tujuan, pencarian selesai dan mengambilkan jalur baru. Kalau tidak, pencarian terus diulangi hingga semua jalur yang tersisa dalam antrian selesai dikunjungi. Code-nya hampir sama, tapi kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan neighbor di dalamnya ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan the shortest path, jalur terpendek dari 1 ke 3 itu adalah langsung ke node 1 dulu, baru ke node 3. Nah, itu. Ini kan secara random ya, Dek ya. Sorry. Nah, ini kan secara random. Gimana kalau misalkan kayak tadi, Bu, jalur-jalurnya nggak random? Nah, ini code lainnya. Jadi kalian bentuk dulu grafnya, 5 itu dia punya anak bawahnya 37, 3 punya anak 24, 7 punya anak 8, 2 tidak ada jalur di bawahnya, 4 jalur di bawahnya itu angka 8 tidak ada jalur bawahnya. Nah, ini sama. Ini code menggunakan BFS, masih pakainya adalah GUI, seperti itu. Oke, ini code-nya silakan dicoba ya, sambil nanti dipandu sama Mas Damar sama Mas Hartono. Kalau ada yang bingung atau error atau apa, langsung ditanyakan. Gitu ya, Dek? Baik, Bu. Nah, oke. Diambil alih ya, Hartono, Damar. Baik, Bu tadi. Baik, Bu. Oke, bagi teman-teman yang mengalami kebingungan dari kodenya, bisa ditanyakan ya. Bisa melalui chat atau langsung tanya langsung ya, open mic. Bagi yang penasaran sama codingannya bisa di-coding ulang gitu. Biar buat latihan juga. Ini kebetulan saya juga udah coba ya untuk kodenya. Kalau teman-teman nanti ngoding ya, khusus untuk mendefinisikan dan memanggil fungsi yang memplot berbagai komponen grafik, di sini nanti akan mengalami perubahan teman-teman untuk bentuk struktur nodenya ya. Kalau di coding berulang kali. Nah, untuk dari nodenya sendiri ya, yang ada di Google Colab ini, yang sudah teman-teman lihat, ini kebetulan juga sudah saya coba terjemahkan ke dalam Word ya. Mungkin kalau masih bingung bisa saya presentingkan. Bentar. Saya join dulu ya. Oke, sudah join ya, sudah terlihat. Saya share screen dulu untuk screen saya ya. Oke, saya share. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat?
Sudah, Mas. Sudah. Nah, Mas. Oke, kalau udah terlihat di sini ada bedanya ya teman-teman. Ntar ini saya collapse dulu ya. Kali slide loading. Nah, kalau teman-teman ini running lagi di Google Colab-nya, itu nanti bakal tercipta node dengan struktur yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ini karena apa? Ini mungkin dari metode draw graph-nya itu dia dari fungsinya ini ya, network X. Ini dia melakukan drawing nodes secara random. Ya. Nah, sehingga nantinya nodes itu akan tercipta secara random. Nah, ini nanti teman-teman bisa dibuat challenge ya untuk teman-teman, sehingga nanti teman-teman itu bisa melakukan perhitungan manual melalui tabel. Ya. Dari ibunya itu sebetulnya bisa langsung ditransfer ke tabel teman-teman, biar gampang memahami kodenya. Nah, dari kode BFS yang sebelumnya di sini ini setelah saya konversi ke dalam tabel menjadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Ini sesuai dengan hasil output yang dihasilkan oleh kode program algoritma BFS ya, yang di bawah ini. Nah, ini langkah pertama ya. Di sini kan dari kode program yang ada di sini, dia memulainya dari node 1 ya, di sini. BFS node 1 menuju ke goal. Nah, untuk goal-nya ini random, teman-teman, yang menentukan dari algoritmanya sendiri. Nah, setelah dimulai dari node 1 di sini, teman-teman bisa masukkan ke dalam queue. Ya. Anggap saja node 1 itu otomatis dia langsung kesimpan ke dalam queue. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh ibunya tadi, bahwa queue itu kan menerapkan metode FIFO. Ya. Sehingga satu ini dilayani terlebih dahulu, karena ini pertama masuk. Nah, kemudian melakukan pencocokan terhadap queue-nya ini. Apakah node yang ada pada queue ini sama dengan goal? Bukan. Kalau bukan, kita cek cabangnya. Kita lihat ya di kode program ini cabangnya. Ternyata satu itu memiliki cabang 0, 3, dan 6. Oke, cabangnya ini nanti kita akan masukkan ke row berikutnya. Ya. Jadi satu ini berhenti, ya, kemudian simpan. Dari queue ini kan dari metode yang sudah dijelaskan oleh ibunya tadi itu harus disimpan, ya, nggak boleh dibuang. Nah, menyimpannya itu gimana? Kita di dalam kode ini disiapkan dengan yang namanya variabel visited. Di bawahnya ada BFS ini ada namanya variabel visited dengan format list. Ya. Ini bukan array ya teman-teman, karena ini Python. Ya. Kemudian disimpan ke dalam list. Nah, ini satu ini masuk ke dalam list. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita memasukkan node cabang dari satu, atau disebut dengan node child atau child node, anak node, anak simbol. Nah, ini berisikan 0, 3, 6. Nah, 0, 3, 6 ini yang akan dilayani pertama siapa? Yaitu 0. Karena 0 itu dianggap sebagai yang pertama yang harus dilayani dengan metode FIFO. Nah, saat 0 dilayani, kemudian 0 ini dicocokkan. Apakah 0 itu sama dengan goal? Ternyata di sini itu dari programnya dia dilihat hasil akhirnya itu goalnya adalah 5. Ternyata 0 itu bukan 5. Ya. 0 itu bukan sama dengan 5. Sehingga 0 dia masuk ke dalam penampungan solusi, ya, disebut dengan set visited di sini ya, sesuai dengan nama variabelnya. Bahwa node 0 telah kita kunjungi. Nah, kita simpan di sini bersama dengan node 1 sebelumnya. Terus kemudian apa selanjutnya? Untuk mencetak pada baris selanjutnya, kita perlu melihat cabang dulu ya dari node 0. Di sini node 0 ini cabangnya apa, teman-teman? Node 0 cabangnya adalah 2. Nah, cabang ini nanti kita akan masukkan ke antrian yang terakhir ya. Sehingga di baris berikutnya kita masukkan 3 dan 6. Ya, node 3 dan node 6. Kemudian disusul dengan node 2 ini. Nah, kemudian melakukan pencocokan apakah node 3 sama dengan goal? Enggak cocok ya. Kemudian disimpan ke dalam visited di sini ya. Disimpan ke dalam visited di sini. Lalu kita cetak lagi ya. 103. Ambil dari jalur simbol sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan selanjutnya adalah 6 dan 2.
Tapi pada node 3 kita dapat melihat dia tidak memiliki child node atau anak cabang simbol ya. Jadi dibiarkan. Kemudian node 6 dan 2 kita masukkan ke baris berikutnya. Kemudian kita eksekusi dulu yang bagian node 6 ya. Lalu kita cocokkan apakah node 6 ini sama dengan goal. Ternyata tidak. Kemudian kita sambung lagi ke dalam visited. Ya, sambung lagi. Kemudian kita cek node 6, apakah node 6 itu ada cabang? Ya, ada 4 ya. Kemudian 4 ini sebagai child node dari 6, dia akan masuk ke antrian yang terakhir. Kita harus melayani dulu yang nomor 2 ini, node 2 ini. Kita layani, kita masukkan ke baris berikutnya. Kemudian kita susul dengan anak cabang dari node 6, yaitu 4. Kemudian kita cek ya node 2 ini, apakah node 2 ini sama dengan goal? Ternyata node 2 tidak sama dengan goal. Kemudian kita simpan node 2 ini ke dalam visited. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya ke node 4, karena node 2 tidak ada cabang. Oh, ada 5 ya. Maaf, 5. Kita lanjut ke node 4 ya. Kemudian masukkan cabang dari node 2, 5. Ya, di baris berikutnya kita cek lagi ya, apakah 4 ini sama dengan goal? Ternyata enggak. Nah, kalau enggak itu berarti kita harus simpan ya node 4 ini ke dalam variabel visited. Simpan yang telah dikunjungi. Ya, kita buat jalur simpan secara urut ya seperti ini. Terus kemudian kita cek selanjutnya apakah 4 ini ada cabangnya? Enggak ada. Ya udah kita lewati aja ya. Langsung kita masuk ke antrian berikutnya 5. Apakah 5 sama dengan goal? Ternyata 5 itu sama dengan goal. Nah, kalau 5 sama dengan goal, berarti kita selesai. Ya, pencarian node-nya berhenti, dan kita cetak ya alur yang telah dikunjungi oleh metode BFS itu seperti ini. Terus kemudian kita buat jalur baru ya, menjadi simbol akhirnya seperti ini. Kemudian kita cocokkan dengan kode programnya, ternyata sama. Nah, sama. Gitu ya teman-teman. Nah, kita cek lagi selanjutnya ya. Ini sama juga. Kalau yang ini itu dia menentukan tujuan ya, sudah didaftarkan oleh ibunya. Bedanya apa ini teman-teman dengan kode yang ada di bawah ini? Ya, yang menjadi pembeda di sini. Di sini menginputkan nama variabel neighbor. Ya. Variabel neighbor ini itu bertujuan untuk variabel neighbor ini bertujuan untuk menyimpan jalur yang sudah dilewati oleh metode BFS tanpa menginputkan node awal atau starting node yang dimulai dari berapa ini? 1. Ya, 1 ini sementara masih disimpan di dalam variabel path, tapi dia belum dieksekusi di dalam neighbor ini. Sehingga agar jalur awal dan jalur yang sudah terbuat dan terbentuk oleh metode BFS itu bisa terhubung, dia disatukan di sini. Buat jalur baru, ya. Buat jalur baru, list, ambil path variabel yang ada nilai variabel path, kemudian new path, ya. Tempelkan ya nilai variabel path itu ke dalam list neighbor. Kemudian Q append new path. Artinya Q tambahkan hasil dari jalur baru. Nah, jika new neighbor ini sama dengan goal, lalu kembalikan jalur baru tersebut. Ambilkan jalur baru tersebut, simpan ke dalam variabel visited. Seperti itu. Bingung ya? Bingung maksudnya. Nah, ini yang jadi pembeda antara kode 2 ini dengan kode yang ada di bawah ini. Terus teman-teman pasti bingung ya. Ini di sini ada graph, terus tulisannya ini X, ada array, ada list ini ya. Terus ini ada, ini bukan X. Ini 5, ya angka 5, ini angka 3, 7. Ini apa teman-teman? Ini disebut dengan node utama ya. Terus kemudian yang di sini adalah anak node. Ya, biar nggak bingung, kita langsung eksekusi aja ya ke Word-nya. Seperti apa sih bentuknya ini kalau divisualisasikan ke dalam Word? Jika divisualisasikan ke dalam Word, itu bentuknya kurang lebihnya menjadi seperti ini teman-teman. Kita mulai dari 5. Dia memiliki anak simbol yaitu 3 dan 7. Kita tulis ya di situ 3, 7. Terus kemudian 3
ya sebagai simbol utama. Ya. Simbol utama anak dari simbol 5. Ya. Dia memiliki anak ya, yaitu 2 dan 4, simbol 2 dan 4. Kemudian 7 sebagai simbol utama anak dari simbol 5, dia memiliki simbol 8. Anaknya simbol 8, dan 8 ini juga merupakan anak simbol dari 4. Kemudian kita cek lagi, 3 dia punya 2, dan 2 dia tidak punya anak simbol. Nah, jadinya jika divisualisasikan dalam bentuk graf seperti ini bentuknya. Ya. Terus kemudian kita harus menyiapkan variabel visited dan view. Nah, ini sudah saya siapkan ya, view visited. Terus kemudian di sini kita akan menetapkan parameter ya di sini. Def BFS ya, artinya itu buat fungsi dengan nama BFS yang memiliki nilai parameter visited, graph, dan node yang isinya adalah visited ya, yang dalam bentuk list, append node, tambahkan node. Ya. Node-nya itu diambil dari mana? Node-nya itu harus kita definisikan ya dari parameter ini. Di sini node-nya diambil dari 5. Berarti dimulai node starting-nya ya, starting node atau node awal itu adalah 5. Ya, di sini 5. Kita masukkan ke queue 5. Visited-nya juga 5. Ya, di sini. Visit 5, queue 5. Kemudian dicek teman-teman ya, yang ada pada queue ini dicek. Caranya gimana ngeceknya? While queue ya, artinya apa? Saat melakukan queue, buat variabel m ya. Kemudian q pop indeks ke 0 atau indeks pertama, artinya variabel m simpan indeks pertama ya. Kemudian tampilkan indeks 5 sampai akhir, sampai jalur akhir. Terus kemudian dilakukan pengecekan ya. Caranya for like goal in graph m itu artinya pada graf ini ya, dicek dari simbol 5 itu apakah dari simbol 5 ya. Kemudian kita buat percabangan ya. Jika ya, like goal atau simbol tetangga terdekat belum dikunjungi ya, maka lakukan kunjungan terhadap simbol terdekat itu. Kemudian di sini kita lihat simbol terdekatnya 5 itu siapa teman-teman? Ya. Neighbor-nya di sini itu adalah 3 dan 7. 8 bukan, 2 bukan, 4 bukan. Ya. Simbol terdekat 5 adalah 3 dan 7, kita masukkan ke dalam queue. Ya. Visited append neighbor, kita masukkan ya. Ini berarti 3 dulu ya. 3 kita masukkan dulu. Terus kemudian pada queue kita masukkan 3 dan 7. Lah kok gitu Kak, khususnya nggak ikut di save visited. Karena kan dalam metode BFS itu kan kita menerapkan apa namanya yang disebut dengan FIFO ya. Jadi 3 yang dilayani dulu teman-teman. Sehingga yang masuk ke daftar kunjungan itu 3 dahulu ya. 7-nya nanti. Terus kemudian kita cek ya. Tetangga 3 ini, neighbor 3 ini apakah dia sama dengan goal? Bukan. Kalau tidak sama ya, berarti kita lanjut ya. Kita lanjut, masukkan 7 di baris berikutnya, lalu kita cek ya. Kita cek lagi if neighbor not in visited ya. Saat node 3 memiliki tetangga yang belum dikunjungi, maka masukkan tetangga tersebut. Di sini adalah 2 dan 4. Sehingga 2 dan 4 ini masuk ke dalam queue ya. Queue, terus kemudian kita cek ya menggunakan FIFO 7 apakah sama dengan goal? Bukan. Berarti selanjutnya kita simpan 7 ke dalam daftar yang telah dikunjungi. Jadi 5, 3, 7. Ya. Terus selanjutnya kita cek 7 apakah dia ada node. Ada ya 8. Di sini kelihatannya balik. Enggak apa-apa. Nah, kemudian kita masukkan dulu 2, 4 ya. Kita masukkan 2, 4. Setelah kita masukkan 2, 4, kita cek ya. 2 ini apakah sama dengan goal? Goalnya ini ternyata di sini adalah 8. Nah, kemudian saat kita cek 2 itu bukan goal, kita masukkan 2 itu sebagai daftar yang telah dikunjungi pada variabel visited. Ya, setelah itu kita masuk ke dalam node terakhir ya. Ternyata ini kenapa kok tidak saya tulis teman-teman pada visited bagian 7 ini ya.
Ini karena 8 ini dia merangkap 2 simbol, ya, 2 induk simbol, yaitu 7 dan 4. Sehingga sebagai simbol goal dan merangkap 2 induk simbol, saya tulis di paling bawah sendiri. Nah, kemudian setelah 4, kita cek ternyata bukan, kita masukkan simbol terakhir, yaitu 8. Nah, ternyata 8 ini dia adalah simbol goal. Nah, setelah diketahui simbol goal-nya, maka berhenti. Ya. Kemudian kita buat jalur baru, new path, di sini. Kita ketik yang sudah kita kunjungi tadi. Nah, hasilnya kita cocokkan apakah sama. 5, 3, 7, 2, 4, 8. Di sini juga sama 5, 3, 7, 2. Nah, seperti itu teman-teman. Itu translate code ya dari kode yang ada di Colab ini saat diterjemahkan ke dalam Word. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kecil dong. Mas Sir, masih dengar suara saya? Masih jelas kok. Ini gimana yang lain? Nggak perlu pusing, Bu. santai aja kita ya. Iya. Masih dengar jelas kok, Mas. Iya. Ya, ini Gimana yang lain, Derajat, Mary? Oh iya. Saya terjemahkan. Masih memahami, Bos. Masih ya. noting mereka. Dicoba aja di code. Simpen dulu, setidaknya simpen dulu codingnya gitu kan ya. Simpen dulu, dicoba dulu. Kalau ada yang error atau apa bisa ditanyakan. Nanti saya ulang lagi teorinya di hari Selasa ya. Kita ketemu lagi, nanti tak ulang lagi teorinya. Ambil metode lainnya. Oke. Mungkin seperti itu Ya. Bu Tati. Dapat saya terjemahkan Bu. Ya, terima kasih banyak Damar. Terkadang kalau penjelasan dari yang sesama ini ya, maksudnya masih kayak Damar atau no, teman-teman tuh lebih cepat nangkep. Kadang kalau saya yang menjelaskan apa mungkin karena ini ya, apa bahasanya ini saya juga nggak tahu. Tapi cukup jelas, lebih jelas Damar menjelaskan tadi. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang breadth search? Belum, Ujang, Derajat, Mary? Bu. Gimana? Bu, kalau misal ada yang nggak tahu nanti di grup chat aja. Nggak apa-apa kan, Bu? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita diskusi ya di sana. Soalnya Oke, dicoba masih dulu ada code-nya nggak ya. ada yang belum Kakak. itu gitu. Nanti belum kalau nyambung gitu. iya, nanti kalau dicoba masih belum bisa. Note-nya masih belum nyambung gitu ya. Iya, benar. Note-nya belum dimasukin kui mungkin, Mas. Nggak apa-apa. Ya, nanti kita coba sambung-sambungkan lah note-nya jadi biar semuanya lengkap gitu ya. Oke, nggak masalah. Dicoba ya code-nya. Itu kan sudah di-share tuh sama Mas Hartono dan Mas Damar. Halo, yang Bu, penting boleh coba. tanya? Yang penting dicoba dulu ya di Google Colab sampai jalan aja dulu. Nanti kalau misalkan belum mengerti juga nanti kita ulangi hari Selasa. Tes. Halo. Oh iya, Mbak. Kedengeran suara Ibu? Dengar, Bu. Nah, dicoba dulu. Sekarang code-nya ayo dicoba dulu. Kalian di depan laptop kan? Iya, Bu. Nah, dicoba dulu. Itu kan tinggal diimport aja kan code-nya. Bu, mau tanya. Kan boleh. di yang kode yang kedua, yang bukan yang di modul tadi, Mas. Oh ya. Kode kedua. Oh, yang ini. Ya. Yang gambar di apa namanya? Di modul tadi loh. Nah, itu yang kedua. Itu tuh yang di bagian code yang ketiga itu kan ada 724. Nah, yang ini apa namanya? Yang ini loh Mas, di tabelnya kan 724. Coba nah, di setelah apa namanya code ke-7 itu kan ada code yang ke-8, apa namanya Q yang ke-8. Itu kenapa nggak dimasukin yang ke-8 malah langsung jalanin ke-2 sama 4? Oh, gini, Mbak. Itu kan sebelumnya kan 3 ya. Ya kan? Mau 3 di sini. Ini kan mau 3. Yang pengecekan sebelumnya itu loh.
Ya kan? Terus kemudian pada not 3 ini dia kan punya anak cabang 2 dan 4. Ya kan? 2 dan 4 ini disimpan ke dalam row berikutnya. Di antrian berikutnya ke not dan 7. Nah, 7 ini ya dicek, ternyata 7 adalah punya not 8. Nah, kenapa ini nggak dimasukkan? Yaitu nanti akan ketabrak sama not 4. Kita cek lagi di grafnya di sini, ternyata itu 8 sebagai anak dari 2 cabang induk, 7 sama 4. Ya. Nah, biar amannya, sementara sebagai cabang induk, ya boleh nggak dimasukkan dahulu, nggak apa-apa. Atau mungkin mbaknya bisa masukkan 8 di 7 ini juga nggak apa-apa, ya berarti di 24, 8. Nggak masalah mbak, nggak ada bedanya. Ya. Sementara ini karena dia memuat 2 cabang induk di sini, sementara saya nggak ikutkan dulu. Ya, saya ikutkan setelah cabang 4 ini terhitung. Antrian keempat ini terhitung, baru 8 ini baru saya hitung. Sama aja, tidak ada bedanya. Nah, dari 2 kita cek, ya 2 nggak ada cabang, kemudian kita cek 4. Ya, 4 ya, masuk ke antrian berikut ini ya, 4 ini. Ternyata dia ada cabang 8. Nah, setelah ada cabang 8, kita masukkan 8 di sini. Masuk di sini, ternyata dari output dari program ini 8 itu sebagai simbol akhir. Nah, karena simbol akhir, jadi simbol goal ya itu sudah terpenuhi di sini. Nah, setelah terpenuhi maka simbol pendeteksian simbol atau jalur baru yang dibuat oleh BFS itu berhenti. Nah, setelah berhenti itu dia akan membuat jalur baru dicetak. Ya. Ini sebagai outputnya. Itu Mbak kurang lebih. Kalau 8-nya ini mau digabungkan nggak apa-apa. Oh iya deh, sama. Itu ya Pak. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Mas, Gimana Mas? kedengeran nggak Mas? Halo? Dengar gimana? Itu masuk urutannya itu acak apa terurut Mas? Kalau masuk urutannya itu gimana Mas? Setelah 5 kan 3, terus urutannya ke bawah kan yang dibaca dulu 3, terus baru 7. Kalau misal 7 baru 3 dulu atau gimana itu sebenarnya random apa gimana sih masuk urutannya? Kalau lihat urutannya itu mungkin bisa random ya Mas, mungkin, tapi saya kurang paham. Tapi kalau dari urutannya ini bisa dijadikan challenge ya buat Masnya, sebagai kayak membandingkan ya. Ini kalau saya buat alurnya jadi gini itu nanti gimana sih hasilnya? Nah itu mungkin acak ya hasilnya mungkin nanti. Kalau dihitung mulai dari 7 itu nanti bakal beda ya Mas. Oke. Tapi Itu kebetulan kan di sini ngikutin dari grafnya ya, Damar ya. Iya. Di sini iya, 5, lihat grafnya ya Mas ya. Dari 5, ini kan 3 dulu, baru 7 kan urutan posisinya, Dek. Nah, kalau kamu mau 7 dulu, berarti nanti dibalik dulu 7-nya ke depan, 3-nya di belakangnya. Karena kalau metode breadth-first set, depth-first set, yang blind set itu urutan sangat berpengaruh. Berarti lihat dari grafnya itu dulu ya Bu ya? Iya, dari grafnya itu dulu. Jadi Sebenarnya dieksekusinya, patokannya grafik gitu ya Bu? iya, makanya ini dieksekusinya karena kita mulai dari 5, kemudian 5 itu didefinisikan di depannya anaknya itu adalah 3, berarti nanti yang dikunjungi itu adalah 3 dulu gitu. Makanya di sini nanti 3 dulu yang masuk W-nya gambarnya Mas Damar ini 3 dulu, baru nanti dicek anaknya yang lain yaitu 7 gitu. Karena 3 bukan yang kita cari, nah anaknya si 3 itu ditaruh di antrian belakangnya 7. Dimulai dari si 2-nya dulu gitu, baru 4. Tapi kalau misalkan nanti di sininya 3-nya itu anaknya yang pertama didefinisikan itu adalah 4, baru belakangnya 2, ya nanti masuk Q-nya pun ngikutin urutannya seperti itu gitu. Oke, sampai sini gimana? Terjawab? Sudah Bu. Oke. bisa dicoba-coba dulu ya Mas. Tapi mungkin
ini bisa terlihat jelas di grafnya. Ini kan 5, ini kan 3, 7, Mas. Nah, ini nanti yang dikunjungi itu paling mungkin yang ini ya, sama dulu ini. Terus kemudian nanti ini masuk ke ampean. Terus kemudian ini ya, misalkan ini 5, di 3 dan 7. Nah, yang ditulis pertama itu 3, ya berarti nanti 3 ini yang akan dieksekusi dulu. Terus kemudian dari 3, ya, not 3 ternyata dia ada cabang. Tapi dia nggak dihitung dulu, ya. Yang dihitung dulu not berikutnya yaitu 7 di sini. Terus kemudian di 7 ini kita masukkan ya ke Q, ternyata di 7 ini ada cabangnya juga. Tapi cabangnya ini nanti dia ngikut ke antrian setelah 2 dan 4 dari anak node induk 3 ini. Jadi ada eksekusi ini dulu baru 8 dan seterusnya. Dan sininya mungkin sudah bisa kebaca ini ya Mas. Gitu. Seperti itu. Oke, terjawab. Ya, very much. Kalau sudah terjawab, berarti kalian coba ya. Nanti kalau ada apa-apa kita diskusikan via WA group ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan enggak? Belum? Oke, kalau belum, silakan kalian cobakan. Kemudian yang belum presensi, mau presensinya manual, boleh ini ditulis di WA grupnya. Dicoba dulu. Jadi ini kan masih ada waktu. Nanti saya close dulu aja Zoom meetingnya supaya kuotanya bisa agak untuk yang limited bisa sedikit tersave lah kuotanya. Nanti dicobakan. Lalu kalau ada kesulitan atau apa, kita diskusi di WA group. Walaupun nanti mungkin slow respon ya, tapi tetap nanti akan dijawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih Mas Damar, terima kasih Mas Hartono, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Saya tutup, ketemu lagi perkuliahan teori hari Selasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang Meet-nya, Zoom-nya jangan ditutup aja Bu. Kalau yang udah ya biar keluar gitu Ya, aja yang Bu. udah biar keluar aja Bu. Oke. Masih ada waktunya kan, enak 2 diskusi ini Mas ya Bu. Ya, boleh. Boleh. Di kotanya tak stop dulu aja ya. Iya. Ya Mas. Oke.